Baik, kita lanjutkan materinya. Ini adalah contoh soal, di mana contoh soal ini diambil dari bukunya Wigan Kimmel Keso di P45B. Nah, kali ini kita akan latihan menjurnal, kemudian kita memposting ke buku besar, dan kemudian kita akan membuat trial balance atau neraca saldo. Nah, ini transaksinya sudah saya pindah ke sini, sudah saya catat kembali ke sini, kemudian kalau di bukunya Wigan Kisukimel itu biasanya mereka akan dilengkapi oleh ini nama-nama akun ya. Kalau misalnya kita bingung akunnya apa, kita bisa merujuk ke sana. Langsung saja pada tanggal 1 Juli, pemegang saham investasikan kas dalam bentuk modal saham ya. Nah, ingat lagi bahwa kita itu adalah menjadi akuntannya perusahaan, maka kita bertindak sebagai perusahaan, bukan sebagai individu. Nah, dalam hal ini perusahaan memperoleh dana atau kas dari pemegang saham karena mereka membeli saham atau menginvestasikan saham. Maka jurnalnya kasnya itu bertambah ya, maka di debit kasnya 20.000. Nah, kemudian modal pemilik tadi atau modal saham kita akan kreditkan karena modal sahamnya bertambah ya. Nah, maka jurnalnya apa? Kita kasih nama share capital ordinary. Sebesar berapa? Sama 20.000 juga. Nah, pada tanggal 1 Juli berikutnya yang nomor 2, membeli truk sebesar 12.000, membayar kas 4.000, bayar tunainya 4.000 ya, dan sisanya on account, maksudnya sisanya masih utang. Nah, ketika membeli truk berarti truk itu masuk ke perusahaan, truk itu bertambah, aset bertambah maka di debit. Maka kita akan jurnal ada equipment, truk itu kita anggap sebagai equipment, di debit sebesar 12.000. Bayar menggunakan kas artinya kasnya berkurang. Kalau kasnya berkurang, maka di kredit, kas di kredit sebesar 4.000. Sisanya masih utang. Nah, utangnya bertambah, berarti kita punya utang kita bertambah. Kalau utang bertambah, di kredit ya, di kredit ya. Itu kita bilang account payable. Nah, sebesar berapa sisanya? Kalau sisanya berarti kita kurangkan 12.000 dikurangi dengan 4.000. Baik, selanjutnya tanggal 3 Juli atau transaksi nomor 3. Membeli cleaning supplies. Cleaning supplies itu berarti perlengkapan perlengkapan untuk membersihkan, karena ini kebetulan ini kita nggak tulis, ini perusahaan cleaning supplies ya, perusahaan cleaning service, perusahaan cleaning service, maka dia membeli peralatan untuk membersihkan kayak sabun gitu ya misalnya, atau peralatan kebersihan lah, sebesar 2.100 on account, berarti dia masih hutang, belum dibayar secara cash. Kita masukkan ke jurnal. Ketika kita membeli cleaning supplies, yang masuk ke perusahaan, yang bertambah di perusahaan itu adalah supplies. Nah, supplies itu aset. Kalau asetnya bertambah, maka di debit, betul. 2.100. Nah, kreditnya apa? Kasnya nggak keluar ya, kasnya nggak keluar karena dia masih utang, masih on account. Berarti muncul utang atau perusahaan bertambah utangnya. Kalau utang bertambah, utang itu masuk ke liabilitas atau kewajiban, maka ketika bertambah di kredit ya, ada account payable sebesar 2.100. Lanjut lagi tanggal 5. Tanggal 5 atau transaksi nomor 4 yaitu membayar secara tunai 3.600. Apa yang dibayar yaitu asuransi, polis asuransi selama 1 tahun. Nah, ini kalau 1 tahun ya. Kalau misalnya ini 1 tahun, kita itu kan masih di tanggal 1 Juli. Nah, ini prepaid insurance-nya itu atau polis asuransinya dia itu berlaku sampai 1 tahun ke depan. Nah, ketika seperti itu kondisinya, itu polis asuransinya akan kita akui sebagai aset, tidak langsung diakui sebagai biaya atau beban. Nah, bagaimana jurnalnya jika seperti itu? Kita anggap sebagai yang namanya prepaid insurance. Prepaid insurance ini masuk aset ya, karena kita masih berhak memiliki prepaid insurance itu selama 1 tahun ke depan. 3.000 berapa? 3.600. Bayarnya pakai kas, berarti kasnya berkurang. Kalau kas berkurang di kredit. Kredit kas sebesar 3.600. Tanggal 12 Juli, bill customer for cleaning services performed. Maksudnya adalah perusahaan memberikan tagihan kepada pelanggan atas jasa yang telah diberikan, atas jasa cleaning service yang telah diberikan.
Nah, ketika telah memberikan jasa ke pelanggan, kita akan menganggap atau mengakui adanya pendapatan. Jadi pendapatan itu udah masuk ya. Karena akuntansinya berbasis accrual basis. Nah, sehingga ketika misalnya kita sudah memberikan jasa, meskipun uangnya belum diterima, itu akan kita anggap, kita akui sebagai pendapatan. Baik, di sini berarti customer punya utang ke perusahaan kan, karena belum bayar. Nah, kalau orang lain punya utang ke perusahaan tuh namanya piutang, atau bahasa Inggrisnya kita eh, kasih nama account apa receivable ya. Jadi ada utang, ada piutang, sorry, ada piutang bertambah. Piutang itu bagian dari aset. Kalau piutang bertambah maka di debit 5.900. Nah, tadi piutang itu terjadi karena perusahaan memberikan jasa atau perusahaan akan mengakui pendapatan jasa. Di sini nama akunnya adalah service revenue. Bahasa Inggrisnya sih. 5.900. Pada tanggal 18 Juli membayar secara tunai. Ini membayar, kita lanjutkan. Membayar cash, ya membayar dengan menggunakan cash maksudnya, atas, ini kalau kita lanjutkan lagi bacanya itu ada on account. Ada kalimat on account itu maksudnya adalah kita bayar utang sebenarnya. Bayar utang tadi itu kan beli truk, kemudian beli perlengkapan cleaning service kan. Nah, kita tadi ngutang tuh ketika membeli di awal tadi. Nah, kita bayar utangnya. Nah, kalau kita bayar utang berarti utangnya berkurang. Kalau utang berkurang, maka di debit. Jadi di sini ada utang non-payable, kita debitkan karena berkurang. Sebesar berapa? Kita totalkan aja ya angkanya ya. 1.500 ditambah 1.400. Nah, kemudian kita bayarnya pakai kas dong. Berarti kasnya berkurang kan? Kalau kas berkurang berarti di kredit karena aset ya. Aset berkurang di kredit. Berapa? 2.900 sama. Tanggal 20 Juli. 20 Juli gimana? Membayar secara tunai paid cash for employee salaries. Jadi membayar gaji karyawan secara tunai. Nah, gaji karyawan kita kasih nama gaji ya, salaries and wages payable. Nah, ini di debit atau kredit? Nah, spend itu kok payable? Sorry, spend. Salah lagi tuh. Salaries and wages spend. Nah, spend itu kan mengurangi modal. Nah, kalau modal berkurang di debit, makanya semua spend itu akan di debit ya, semua spend di debit. 4.500. Bayarnya pakai cash, berarti cashnya berkurang. Kalau cashnya berkurang maka di kredit. 4.500. Tanggal 21 Juli. Collected cash from customer bill. Maksudnya adalah kita menerima pembayaran dari pelanggan yang kita tagih pada tanggal 12 Juli. Jadi terkait dengan transaksi tanggal 12 Juli yang ini ya. Nah, sekarang sudah bayar tuh customernya. Berarti customer itu membayar utangnya. Berarti piutang kita dibayar oleh pelanggan. Nah, piutang berkurang. Piutang itu aset. Kalau aset berkurang, maka di kredit. Nah, debitnya apa kalau kayak gitu? Debitnya apa nih? Karena kita menerima pembayaran, debitnya adalah kas. Kenapa? Kasnya bertambah. Kas bertambah sebesar 4.400. Nah, kreditnya tadi apa? Account receivable. 4.400. Kenapa? Receivable-nya di kredit karena dibayar. Piutang berkurang maka di kredit. Nah, ini lagi, ini sama seperti yang tadi. Berarti ini menagih pelanggan karena kita sudah memberikan jasa. Jadi seperti tadi berarti pelanggannya punya utang, artinya kita punya piutang. Piutang kita bertambah, maka di debit 9.400. Nah, piutang itu muncul karena kita memberikan jasa, maka jasanya ini kita sebut sebagai service revenue bertambah 9.400. Dan service revenue itu akan selalu dikredit ya, karena service revenue itu menambah modal. Oke, lanjut tanggal 31. Membayar, ini membayar apa nih? Gasolin bill. Nah, kita lihat ya, gasolin itu apa ininya? Nama akunnya. Ini ada nggak? Ada nih, gasolin expense. Maka namanya gasolin expense.
pence sebesar 400. Nah, kalau kita bayar, berarti cashnya, bentar, karena kita bayar, berarti cashnya berarti cashnya di kredit. Berapa? 400 juga. Kemudian yang terakhir, declare and paid. Jadi kita mengumumkan dan membayar dividen. Mengumumkan dan membayar dividen. Nah, dividen itu nama akunnya apa? Dividen juga sih. Ya udah, dividen itu kan dia mengurangi modal. Modal kalau berkurang di debit. Dividennya di debit ya. Berapa? 1.200. Kreditnya apa? Karena bayarnya pakai kas berarti kasnya berkurang. Kasnya berkurang maka di kredit. 1.200. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kita jurnal, selanjutnya apa? Kita masukkan ke dalam ledger atau buku besar. Buku besar itu gini, jadi ada yang bentuknya 3 kolom. 3 kolom itu maksudnya debit, kredit, balance. Ada yang bentuknya 2 kolom. Nah, ini yang berikutnya kita buat 2 kolom nih. Account receivable misalnya. Account receivable itu chart of account-nya berapa ya? Kita lihat. Account receivable, chart of account-nya 112 kita tulis di sini. 112. Kalau cash 101. Nah, ini gimana maksudnya? Kita akan kumpulin cash ke cash, account receivable ke account receivable, supplies kayak gitu ya. Nah, kita langsung masukkan misalnya nih contoh nih ya, contoh sedikit aja nih. Pada tanggal 1 Juli. 1 Juli. Ada kas tuh. Kasnya di debit atau di kredit? Debit kan? Debit. Oke, kita masukkan debit. Nah, berarti balance-nya di sini itu adalah debit kurangi kredit kan gitu. Nah, berikutnya tanggal berapa lagi yang ada kas-kasnya? Tanggal tanggal 1 yang berikutnya juga ada kas ya. Ya kan? Nah, kasnya di mana? Di kredit tuh. Berapa? Kita langsung aja copy ya. 4.000. Balance-nya sekarang bagaimana? Caranya adalah balance-nya ini ditambah debit dikurangi kredit. Demikian juga bawahnya. Nah, bawahnya kita lanjutkan ya sampai nanti terakhir.